Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berapa bulan kita nggak ketemu? Ustadz Bodong lagi banyak urusan nih, urusan negara kita yang lagi kacau balau, carut marut, dunia politik dan lain sebagainya lah, kan enggak? Kali ini gue pengen ngebahas tentang doa kali ya. Malam gue berdasarkan hasil riset ngobrol ya nggak, ngalor ngidul, bukan ngalor ngidul kayak orang-orang yang nggak jelas. Gua ngalor ngidul juga dengan orang yang berkelas, ingat, bukan dengan orang yang kelas tapi orang yang nggak jelas ya, tapi gue ngobrol dengan orang yang berkelas. Obrolannya apa? Kongkok, ngopi, bla 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 bla, tentang yang jelas tentang agama lah. Namanya Ustadz Bodong. Masa meskipun Ustadz Bodong keseharian kadang-kadang di main motor bodong, motor rongsok lah, tapi di samping itu mencoba mengajak kebaikan sekecil apapun. Kan ada istilah katanya, sampaikan walaupun satu ayat. Nah, terus ada keterangan lagi, lo ngajarin orang satu huruf itu 10 kebaikan. Enggak. Jadi emang apa sih, menuju ke surga itu mudah, gampang. Nah, ada satu lagu seperti itu kan. Satu lagu begitu. Menuju ke surga itu gampang. Tapi kalau buat ke neraka itu susah, ngeluarin fulus. Jadi gue pengen ngebahas tentang doa lah ya. Gue ngobrol-ngobrol malam, ya enggak, ngobrol tentang doa. Ini sebenarnya rahasia, tapi gue bagi-bagi lah. Masa ini buat kebaikan gue nggak mau bagi-bagi. Toh orang yang pinter dalam perbaikan motor pun dia nggak rahasia deh. Dibuka di YouTube, dibagi-bagi, nggak pelit. Apa lagi ini agama? Tapi balik lagi, ya enggak, ngopi dulu. Balik lagi, baik menurut kita belum tentu menurut orang lain, tapi nggak apa-apa lah. Ini gua ajak, ini rahasia mahal, teruntuk khusus para orang yang anti tahlil. Ini digaris bawahi, anti tahlil dia mah. Ini gue kasih tahu ya. Sekarang arti basmalah, bismillah, hamdalah, alhamdulillah, ya enggak, istighfar, astagfirullah, ya enggak, tahlil, la ilaha illallah, ya enggak, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, kan begitu. Terus orang yang anti tahlil ya udah, berarti dia anti menyebut nama Tuhan. Oke, terlepas dari itu, nah susah kadang-kadang, tapi begitulah kehidupan. Skenarionya Tuhan. Tapi terlepas dari itu, gue pengen bilangin sangat amat terima kasih kepada para Wahabi, khususnya yang di selain di Indonesia ya, yang menjaga makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat ketat, ya enggak. Kalau enggak habis itu dipocelin makamnya, diambil ini, kantongin bawa pulang jadi jimat. Gua sangat terima kasih menjaga. Balik lagi doa deh. Gue di sini malam membahas tentang apa ya? Aduh, gue lupa ini. Tentang salah satunya kitab kitab Kiai Haji Abdullah Shafi'i yang wafatnya sekitar tahun 80-an kali ya. Tolong diralat, kasih tahu di komen aja. Gue orangnya lupa bayangan urusan. Tentang Bismillahirrahmanirrahim,
Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Jadi diterangkan di satu kitab ini, gue sedikit aja kali ya. Itu buat penjagaan. Ini uniknya lagi buat penjagaan, bahkan si setan sendiri memberitahu kepada setan yang lain. Nah, bahasanya begitu kita keluar dari rumah ataupun ngapain aja ya, kita maknanya luas. Ngapain aja lo baca ini, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Si setan yang lain memberitahu kepada setan yang lain, jangan gangguin dia udah baca itu katanya. Berarti kan dahsyat, bukan malaikat yang ngasih tahu, tapi si setan ngasih tahu setan yang lain, jangan macem-macem, jangan gangguin dia. Tuh satu, jadi jangan remehkan la haula wala quwata illa billah. Biasanya kan kita berangkat dari rumah mau apa, lu baca ini Bismillahirrahmanirrahim, la haula, gas, ingat gas gitu. Itu 10 menit aja kali ya. Yang satu lagi gue ngebahas tentang tadi tahlil, arti tahlil la ilaha illallah di salah satu kitab mana ya, gue lupa. Nah ini kitab Tanghihul Qaul. Kalau kata temen gue mah tangkil satu kol, Tanghihul Qaul. Jadi makna dari ini tentang aduh, gue kan suka lupa ingat mulai dulu. Ya. Mana masih mana dia? Ini kan utaman la ilaha illallah. Ini qala. Oh iya. Jadi yang artinya ya sesungguhnya melanggengkan, membiasakan, memanjangkan. Nah, ini memanjangkan kalimat la ilaha illallah. Biasa kan kalau dalam tahlil kan gitu, si pemimpinnya, si ustadznya, si Kiai Habib baru dijawab sama jamaah la ilaha illallah. Nah, ini keutamaan. Tolong kasih tahu yang kagak ngerti, yang anti tahlil nih. Di keterangan ini tersebut yang artinya ini hadis riwayat Bukhari. Ya Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan memanjangkannya kata la, maka 4.000 dosa besarnya akan dihapuskan atau diampuni. Lo bayangin 4.000 dosa besar. Selama hidup lo berapa kali hidup melakukan dosa besar? Ayo. Terus 4.000 dosa besar akan dihancurkan, diampuni. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, jika ia sama sekali tidak mempunyai dosa besar? Rasulullah menjawab. Maka dosa-dosa keluarga dan tetangganya yang akan diampuni. Enggak. Lu udah baca ini, dosa keluarga lu diampuni sebanyak 4.000. Ingat, 4.000 tuh per orang. Enggak, keluarga lo, tetangga lo, dahsyat gitu. Jadi makanya harus bangga jadi orang Islam. Ini terlepas dari terlepas dari penjahat, bahkan penjahat kelamin sekalipun, didoain sama orang Islam. Gila gak lo? Orang Islam itu kalau udah doa nggak pandang bulu.
Yang penting lo orang Islam, gue doain. Kan begitu salah satunya, muslimin wal muslimat, orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan didoain tuh. Dia nggak nyebutin, nggak pandang bulu, dia tukang maksiat kayak tukang ini tukang itu, penjahat bejat dan lain sebagainya, agak didoain. Dahsyat betul. Yang tukang gibah didoain, ya enggak, yang tukang fitnah didoain. Apalagi nih dosa-dosa besar, lu harus, lu punya tetangga ada majlis taklim, ya enggak, ada pondok pesantren, ada pengajian, apalagi setiap hari Jumat, malam Jumat dibaca tahlil. Lu harus dukung, bahkan lu ikut di situ, berperan. Bukan malah menjauhkan, bukan malah menjatuhkan, bodoh itu namanya. Lu didoain 4.000 dosa besar dihapusin, didoain sama si Ustadz, si Kiai, si Habib itu. Kok nggak ngerti kalau ini orang sampai menjegal Ustadz gaya Habib, apalagi nggak ngedukung, apalagi memfitnah. Lo harus banyak terima kasih. Kalau di kampung lo, di wilayah lo tuh ada sekumpulan orang baik, ada satu majlis taklim, ada pondok pesantren, ada pengajian di masjid musola yang nggak pernah putus, ya nggak, setiap malam Jumat lagi. Oke, kita minimal setiap malam Jumat dia ada baca tahlil ratib dan lain sebagainya, membacakan kalimat la ilaha illallah tuh sekali aja udah 4.000 dosa besar, bukan dosa ecek-ecek cuy. Lo harus terima kasih, enggak, sama tetangga sekitar lo yang deket tuh, musola, masjid, pondok pesantren, majlis taklim yang selalu aktif. Paling kagak lo, oke, lo nggak benci dan lo diem aja deh, lo cakep. Apa lagu lo dukung, apa lagu lo datang. Sebenarnya gue juga kadang-kadang males. Tapi itu kebiasaan manusia, emang males sih. Tapi gue akuin emang gue males. Oke, terlepas dari situ ya, tentang ini gila doa. Balik lagi ke doa. Gila lo. 4.000 buat diri lo, buat keluarga lo, buat tetangga lo, buat saudara-saudara lo, kan gila ini. Makna la ilaha illallah. Ini kitab Tanghihul Qulub. Buka dah kalau yang ngerti. Ini kitab kuning, bukan orang-orang sembarangan. Enggak. Lo tahu, cari asal usulnya dah, ya nggak? Buka dah. Kalau yang masih baca kitab. Kalau lo masih main-main di kampung, masih yang main tuh yang jauhan dikit, ngapa? Jadi ngerti. Lo cuma stuck di situ, ya nggak? Dikit-dikit mengkafirkan orang, neraka itu kafir. Udah, lepasin dari situ. Oke, balik lagi kepada doa. Kan ada peribahasa, gue lupa, entah peribahasa entah apa ya. Doa itu senjatanya orang mukmin, orang yang beriman. Ya enggak? Senjata nih. Kalau untuk buat lo, keluarga lo, kita nggak tahu posisi keluarga kita di mana. Ya nggak tahu, itu kan begitu. Seperti apa, banyakin doa dulu deh. Doa sekecil apapun lo doa, semalas-malasnya lo ada deh doa sekecil apapun buat keluarga, kan gitu. Paling kagak lo buat keluarga deh, ya enggak? Iya enggak? Jadi ada juga peribahasa lagi, usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu dorong. Jadi lo berusaha terus nggak ada doa, lo sombong, nggak minta sama Tuhan, bantuan sama Tuhan, ya nggak? Tetap lo harus doa.
Doa tanpa usaha itu bohong, bohong loh. Doa doang, usaha kagak, kerja kagak, ikhtiar kagak, terus doa ya nggak di masjid musola nggak keluar doa terus. Emang siapa lo? Kalau wali beda cerita, kalau orang-orang terdahulu, orang-orang alim beda cerita, ya enggak anak bininya minta duit, dia emang dekat sama Tuhan, ya enggak, jadi minta jangan kasih duit. Ada tuh di bawah sejadah dia lagi wirid wirid, ya enggak beda, jangan lo bukan siapa-siapa, jangan sok-sok jadi supi-supian lah, suka film. Hai, oh terus tadi gue jelasin tadi tuh doa Islam itu, doa orang Islam itu sangat detail sekali. Mungkin kalau lo baca artinya itu, kita dengerin si Ustadz Kiai Habib Mama Ajengan itu, dia doanya sangat detail, ya enggak, didoain orang-orang terdahulu, engkongnya engkong itu yang terdahulu itu didoain, yang udah nggak ada, sampai didoain yang sekarang, bahkan yang didoain yang sebelum hadir, yang buat keturunan yang berikutnya kan begitu, didoain dahsyat gitu. Doa tuh sampai dengan yang akan datang didoain. Gitu aja ya tentang doa. Jadi intinya tadi tuh sebenarnya kunciannya tadi tuh makna la ilaha illallah. Jadi sebenarnya ada doa, tapi ada syaratnya nih, gue lupa nih, ada syaratnya. Lo baca la ilaha illallah itu ada syaratnya. Satu, ikhlas ya. Yang kedua, ada getaran jiwa, ngerti gak sih? Getaran yang nggak bisa kita ceritain. Kalau kata seorang yang orang pemusik tuh, feelnya dapet nih, feelnya dapet, ada getaran, tingkertek di hati, bahasanya siapa sih nih, ketek nih, dapet nih. Bahkan umpamanya contoh kecil, lo sampai meneteskan air mata, itu baru, itu dua syarat, ya enggak? Ikhlas, ada getaran di jiwa ini, hadirnya Tuhan lah bahasanya, enggak? Kalau bahasa ini gitu, manunggaling kaulah muslim itu terlalu jauh tuh. Oke guys, gitu aja lah tentang doa, tentang mana la ilaha illallah, tentang bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, tentang doa. Jadi gue minta maaf kepada para jamaah sedunia, ya enggak, dunia alam sana, alam bawah sadar, alam yang enggak kelihatan. Gue terima kasih, gue juga mohon doa, gue juga mohon maaf jika ada salah-salah gue selama gue bikin konten ya. Mudah-mudahan ya, mohon maaf kalau ada kata-kata salah ya, sengaja ataupun nggak disengaja. Juga kalau ada kesalahan dalam berbahasa, kata-kata ataupun dalil, tolong kasih tahu, karena gue juga masih belajar. Jadi intinya orang-orang soleh terdahulu tuh, dia sampai meninggalnya tuh posisinya sedang belajar. Gila. Mereka nggak sebutin gue jago, gue hebat, gue hafal ini, enggak. Mereka kondisi dalam meninggalnya posisi sedang belajar juga. Tapi ya mereka sudah kelasnya beda. Kalau gue masih ecek-ecek lah belajar. Kita sama-sama belajar, sama-sama kasih semangat, sama-sama mengingatkan, ya enggak. Terlepas gue juga dari manusia yang banyak dosanya lah, Oke guys, gitu aja, gue nggak panjang lebar, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.